bersama saya di Forum Pemuda. Dan tadi kita sudah berbincang banyak bersama Ketua PKKMPI Kecamatan Caringin dan juga dengan Sekjennya. Tapi saya juga mau ngobrol dengan yang belakang nih ya, karena sudah ada 3 pengurus juga dari Kecamatan Caringin ini MPI. Saya mau ke Kang Ridwan dulu nih. Kang Ridwan selaku Wakil Ketua ya. Ya, Kang Ridwan, apa yang mendasari Kang Ridwan sebagai pemuda saat ini untuk bergabung bersama KMPI Kecamatan Caringin? Terima kasih. Yang mendasari pemuda ketika berkecimpung atau sebagai kontrol sosial terutama dengan pemerintah setempat, yang pertama miris ketika melihat masyarakat memang memiliki sebuah paradigma yang lama, yang mana tadi yang pertama yaitu mengenai tentang pendidikan. Jujur ketika bicara Kecamatan Caringin, pendidikan di Kecamatan Caringin ini sedikit terlambat karena mengingat dari SDM yang memang belum maksimal, sehingga kami dari pihak pengurus KMPI ini bagaimana caranya memiliki sebuah program yang langsung berkenaan dengan pendidikan, sehingga kami bisa kerjasama dengan para pendidikan yang ada di Kecamatan Caringin. Nah, untuk mengenai kepemerintahan, kita sebagai pemuda yang memang memiliki visi untuk membantu roda jalannya pemerintahan, terutama di Kecamatan Caringin, dan bekerja sama dengan Muspika. Salah satu dari program pembangunan infrastruktur memang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Sekjen itu memang begitu sangat mengkhawatirkan, karena ini di Kecamatan Caringin ini sebagai jalur lalu lintas industri, sehingga kami ketika bicara pemerintahan setempat sangat kerepotan karena jalur industri ini antara Bogor dengan Sukabumi, tapi yang menjadi korban adalah warga kami, yaitu korban kemacetannya. Nah, maka dari itu kami di sini selaku pemuda, bagaimana caranya antara pemuda, kemudian pemerintah, kemudian dengan pengusaha untuk bisa lebih kerjasama, karena yang menjadi mendasar itu adalah para pengusaha yang ada di jalur antara Bogor dengan Sukabumi. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi bagaimana bisa memang pemerintah juga bersama dengan pengusaha-pengusaha yang ada juga ini infrastruktur harus benar-benar nih gitu. Ya, jadi akibatnya juga warga-warga Caringin juga yang macet gitu ya. Oke, saya mau ke Kang Dede. Ya, Kang Dede, apa yang mendasari Kang Dede sebagai masuk ke keanggotaan dan KMPI Kecamatan Caringin? Terima kasih. Mungkin dari saya awalnya ya, saya sangat termotivasi untuk masuk ke anggotaan ini, karena dari lain itu saya juga sangat ingin tahu ya, pada wawasan gitu. Terus untuk selanjutnya mungkin saya juga baru ya di sini ya, dari kemarin yang ada seminar gitu. Jadi saya masih dalam pembelajaran aja gitu ya, dengan saja. Oke, saya ke Kang Adnan sebagai Komisi Ekonomi juga nih ya. Betul. Di PKKMPI Kecamatan Caringin. Nah, apa yang mendasari Kang Adnan sebagai anggota KMPI sekarang Kecamatan Caringin? Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, ketika memang mendengar kepengurusan KMPI periode yang lalu berakhir, alhamdulillah saya direkomendasikan untuk masuk untuk pengurus. Yang memotivasi saya untuk masuk ke pengurusan ini adalah pertama mungkin karena masih jiwa muda, karena melihat pemuda-pemuda di wilayah, di lingkungan sekitar, mereka yang tadi menyambung ke pendidikan, mereka belum memahami secara benar bahwa pendidikan ini dibutuhkan. Makanya saya ingin masuk ke KMPI, ingin mengajak mereka untuk bahwa pendidikan itu penting. Karena terus juga berhubungan dengan kebetulan saya di Komisi Ekonomi di kepengurusan ini, insya Allah untuk pemuda-pemudanya kita akan arahkan untuk tadi sesuai dengan program dari Kabupaten, ketua kita, DPD, bahwa pemuda harus mandiri. Insya Allah kami akan mendorong dari segi kemandiriannya. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan untuk pemuda dan juga untuk mendorongnya, karena banyak perusahaan kita akan dorong mereka memang untuk bekerja tidak usah keluar. Kecamatan Caringin juga banyak pekerjaan. Oke.
bahkan jangan mencari kerja, buka lapangan pekerjaan. Iya, iya. Apalagi juga untuk KNP ini sebenarnya selain pembangunan di bidang sumber daya alamnya, kita juga KNPI membangun dalam sumber daya manusianya. Ya. Karena memang pemuda selain butuh dengan pembangunan sumber daya alamnya yang memang Caringin ini termasuk lumayan banyak perusahaan, tetapi KNP juga punya program untuk pembangunan sumber daya manusianya itu sendiri, terutama dari kepemudaan yang memang mentalnya juga harus kita didik dengan mental agama dan sebagainya. Karena yang menyambung dari tadi juga kenakalan remaja, kemudian juga adanya penyalahgunaan narkoba, itu adalah karena diakibatkan dari mental para pemuda yang memang jauh dari agama. Nah, melalui kegiatan seperti keagamaan dalam bidang peringatan Maulid Nabi, juga nanti kita peringatan Isra Mi'raj, kami dari KNPI juga membina para remaja-remaja yang ada di Kecamatan Caringin dengan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satunya kami juga minggu-minggu kemarin juga mengisi ceramah agama di setiap sekolah yang ada di Kecamatan Caringin. Intinya adalah untuk pembangunan sumber daya manusianya juga, selain pembangunan dari sumber daya alam. Baik, jadi kepribadiannya akan dikuatkan Dibangun juga. Boleh ada tambahan kan? Kalau masalah kita berbicara masalah kewirausahaan, kami TK Kecamatan Caringin kemarin udah sumber yang ada di Kecamatan Caringin itu udah namanya itu udah survei ke wilayah Kecamatan Caringin ini masalah sungai. Sungai itu sendiri adalah sebagai sarana untuk kewirausahaan, dan kemarin kami bekerja sama dengan pemuda-pemuda yang ada di desa Pasir Buncir untuk menjadikan sungai yang ada di Pasir Buncir itu tempat wisata. Dan kami udah bekerja sama dengan mereka, dan sekarang pun pemuda-pemuda di sana udah mulai yang namanya itu adalah Papalidan. Itu udah ada juga di sana, akan kerjasama dengan pihak kami juga. Kami akan selalu sinergi dengan pemuda-pemuda yang ada di desa sana. Terus yang keduanya, kami kemarin membentuk satu kelompok usaha juga di bidang pertanian dan peternakan, yang notabene di dalamnya itu adalah mulai dari pemuda desa dan pemuda-pemuda pelopor, kita kerjasamakan dengan itu. Dan kemarin pun mereka dengan ada yang istilah pemuda pelopor kemarin udah soal dengan kami, siap bersinergi juga dengan pemuda-pemuda khususnya Kecamatan Caringin ini untuk menangani masalah kesampahan juga. Akan dijadikan sampah itu akan dijadikan barang yang produktif, dan emang sampah itu barang yang produktif, dan akan kami bentuk satu usahanya bersama dengan pemuda-pemuda Kecamatan Caringin. Oke, tapi seberapa besar potensi dari sumber daya alam yang ada di Kecamatan Caringin yang sekarang ini dilihat sama KNPI Kecamatan Caringin? Betul, ini sangat besar sekali. Kemarin kami lihat lahan yang sangat produktif, ternyata lahan itu tidak diberdayakan. Itu. Yang kedua, sungai kami pada saat ini yang menikmati itu adalah ternyata yang mengelola itu orang luar, kayak letting itu. Itu tidak dinikmati oleh pemuda-pemuda setempat. Dan kami pun akan menggali itu, akan bekerja sama dengan mereka. Terus yang keduanya, perusahaan-perusahaan yang sementara ini mereka notabene di Kecamatan Caringin, tapi masih banyak kecemburuan sosial. Karena mereka masih ada gap-gapan antara pengusaha, antara pemborong segala macam, pemuda seolah-olah tidak ada. Dan pada saat ini kami pemuda Kecamatan Caringin, kalau seandainya mereka tidak bekerja sama dengan pemuda Caringin, kontrol sosial pemuda Caringin akan kami realisasikan. Mungkin hanya itu. Dan mohon juga pada mereka-mereka yang mencari kehidupan di Kecamatan Caringin ini untuk selalu bersinergi dan membantu program-program pemuda yang ada di Kecamatan Caringin ini, karena memang punya jatah dari CSR-nya, kita nggak mau. Dan kami pun pemuda, kalau seandainya ada sesuatu masalah di perusahaan itu, kami pemuda siap membantu mereka dengan kemampuan kami. Kalau seandainya mereka ada apa-apa, kami juga pemuda akan siap membereskan, membantu mereka. Seperti itu. Jadi sering bersinergi. Oke, baik. Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan oleh Ketua Kecamatan Caringin kepada masyarakat atau kepada pemuda-pemuda, terutama untuk di Kecamatan Caringin? Ya, terima kasih. Salam pemuda. Terima kasih. Kami berharap kepada rekan-rekan para pemuda, para pemudi yang ada di Kecamatan Caringin, marilah kita sama-sama bangun Kecamatan Caringin ini menjadi kecamatan yang terbaik di antara kecamatan-kecamatan Kabupaten Bogor ini. Dan marilah kita sama-sama bersinergi dengan pemerintah setempat, dengan semua instansi yang terkait, dengan para pengusaha,
untuk membangun dan besarkan Kecamatan Caringin ini, dan kita harus mandiri di Kecamatan Caringin ini. Jangan berpikir kita mencari membesarkan daerah-daerah luar, tapi kita besarkan dulu lah daerahnya sendiri dan gali potensi-potensi yang ada di Kecamatan Caringin ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Salam pemuda. Oke, baik, salam pemuda. Mantap, ini semangat sekali sini pemirsa ya, kepemudaan yang di Kecamatan Caringin. Kita bisa lihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari pemuda-pemuda yang di Kecamatan Caringin sangat bersemangat dan sangat berpotensi untuk kemajuan di Kabupaten Bogor, terutama untuk kemajuan para pemuda di Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih untuk para pengurus dari Kecamatan Caringin, begitu para DNPI. Semoga program-program yang akan dilaksanakan semua berjalan dengan lancar, Amin, dan bisa amin. bersinergi dengan pihak-pihak terkait, Siap. dengan pihak pemerintah maupun pihak perusahaan atau swasta itu sendiri. Amin, amin. Baik, terima kasih atas waktunya dan pemirsa sudah lihat di perbincangan saya bersama dengan pengurus KNPI Kecamatan Caringin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ros Fadilah. Terima kasih untuk diri, terima kasih dan sampai jumpa.